Kadang sebagian mengatakan para imam bukan pakar akidah, tapi mereka hanya pakar fikih saja. Dan mustahil lahir ulama-ulama yang hanya tahu fikih lalu tidak paham akidah dan bukan pakar di bidangnya. Di kefasihan bahasa Arab. Begitulah bahasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Semuanya. Nah, yang seperti ini masuk enggak dalam pikiran yang sehat bahwa dia tidak pakar di akidah? Kan yang tidak sepakat. Hari ini definisi bid'ah. Buktinya juga tidak ada yang berani mengatakan akidah saya Syafi'i, fikih saya Syafi'i. Tapi dibedakan, akidah Syafi'i bukan ahli. Ini merendahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ma'asyiral kiram. Kita kembali bersama Imam As-Sabuni rahmatullahi ta'alaihi rahmatin wasi'ah dalam kitabnya Aqidatu As-Salaf Ashabil Hadis. Aqidah As-Salaf para ahli hadis. Ini penting pada saatnya. Karena di saat tidak sedikit pula orang ingin mengaburkan akidah as-salaf, bagaimana sesungguhnya akidah ahli hadis, as-salafus salih. Dan kadang-kadang sebagian mengatakan para imam bukan pakar akidah, tapi mereka hanya pakar fikih saja dan sebagainya. Ini adalah kekurangan atau kurang pahamnya kita terhadap bagaimana metode para ulama dulu manhajnya dalam menuntut ilmu. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW masanya dan masih dekat atau masih mengikuti manhaj Nabi SAW dalam berdakwah, dalam mengajarkan ilmu. Dan masa itu Nabi SAW dalam dakwahnya di awal fokus akidah dan sepanjang dakwahnya juga senantiasa menekankan masalah akidah. Lalu mereka punya murid-murid, para sahabatnya. Ada di antara mereka ulama-ulamanya. Lalu ulama-ulama sahabat ini menyampaikan ilmunya kepada ulama atau calon-calon ulama tabi'in. Dan seterusnya. Apakah masuk dalam akal kita, logis atau tidak, di mana gurunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah memulai dengan akidah, tauhid, iman dengan segala perinciannya, kemudian sepanjang dakwahnya di Madinah juga tidak lepas dari dakwah tauhid. Lalu dikatakan murid-muridnya bukan pakar di bidang akidah. Masuk akal? Masuk akal? Tidak masuk. Karena mereka orang yang sangat menjunjung tinggi cara Nabi SAW berdakwah. Makanya para imam itu, mereka adalah orang-orang pakar di akidah sebelum mereka jadi pakar di fikih, tafsir, dan sebagainya. Apalagi seperti yang disebutkan oleh Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala dalam hadis Muslim. Mereka itu, dia menyebut tentang mereka, bukan dia sendiri. Kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami itu belajar iman dulu, iman pada Allah, iman pada malaikat dan seterusnya, kemudian baru belajar Al-Quran. Berarti mereka sudah belajar akidah sebelum belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Mustahil lahir ulama-ulama yang hanya tahu fikih lalu tidak paham akidah dan bukan pakar di bidangnya. Jangan bayangkan mereka dulu itu seperti ulama pada masa ini. Kalau kita Masya Allah masa spesialisasi. Ya, masa spesialisasi, takhasus. Ya, ada jurusan fikih, jangan tanya-tanya hadis itu bukan jurusan saya. Ada jurusan akidah, yang tanya-tanya masalah filsafat itu bukan urusan saya. Kalau dan seterusnya, urusan tafsir yang tanya tentang sejarah itu bukan jurusan saya. Enggak. Mereka bukan seperti kita hari ini. Mereka itu ulamanya mausu'at, ensiklopedi. Kalau kita ambil contoh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau adalah
kata pakar lughah, pakar bahasa yang paling terkenal Ibnu Hisham, dia bilang asy-Syafi'i atau lughatu Syafi'i atau kalamu Syafi'i hujjatun fil lughah. Perkataan asy-Syafi'i itu hujjah dalam bahasa Arab. Artinya istilahnya sebagaimana orang Arab mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah dalam masalah bahasa, mereka juga mengambil perkataan Imam Syafi'i sebagai bukti kefasihan bahasa Arab. Begitulah bahasanya Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau juga ahli di bidang nasab. Jadi sebelum dia belajar ilmu hadis dan ini dia sudah hafal nasab-nasab orang-orang Arab Quraisy khususnya. Hafal dia. Ya, dari mana asalnya nasab ini? Misalnya Bani Al-Adawi misalnya, Bani Adi sampai ke datu-datunya hafal dia. Dan cabang-cabangnya semua. Ini Imam Syafi'i, dan juga dia pakar di syair, seorang penyair tingkat tinggi, level di high class-nya. Dan seterusnya. Beliau juga pakar di hukum, dia tafsir, dia pakar di hadis, gharibul hadis, ikhtilaful hadis, semuanya. Nah, yang seperti ini masuk enggak dalam pikiran yang sehat bahwa dia tidak pakar di akidah? Hah? Enggak. Karena metode belajar mereka dulu, belajar akidah dulu, iman dulu sebelum belajar Al-Quranul Karim. Lalu ada yang mengatakan mereka tidak belajar akidah secara sistematis. Masuk akal juga. Karena Nabi SAW kalau begitu tidak juga sistematis. Kalau yang dimaksud dengan sistematis seperti kita hari ini, al-aqidatu fil lughah, akidah menurut etimologi, maknanya ini, kemudian menurut terminologi ini, mereka tidak perlu itu. Karena mereka tanpa itu paham. Kalau kita dengan itu tidak paham juga. Sehingga definisi pun berbeda-beda. Setiap zaman akan beda. Seperti nanti misalnya mendefinisikan bid'ah misalnya. Yang pro bid'ah akan mencari definisi supaya bisa masuk lolos bid'ah hasanah. Itu pasti itu dicarinya. Dicari buat apa nanti itu. Semakin berkembang. Makanya tidak sepakat hari ini definisi bid'ah. Kalau seandainya kembali ke Rasulullah SAW, selesai masalah bid'ah. Bid'ah itu Nabi jelaskan bertentangan dengan sunnah. Tidak bisa berkawan. Tidak bisa berkawan. Gitu? Sebab bid'ah menimbulkan perselisihan, sunnah menyatukan. Maka jauhi bid'ah, datangkan sunnah. Selesai. Tidak ada setengah bid'ah, setengah sunnah, tidak ada. Bid'ah jelas. Jelas kata Nabi. Ketika nanti akan hidup, siapa yang hidup setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Apa sebabnya? Karena banyak yang mengada-ngada. Maka di ujung hadis dikatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi hal-hal yang diada-adakan. Setelah itu selesai itu enggak. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sebab yang diada-adakan itu namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Menyesatkan. Nah, kalau tidak menyesatkan, kenapa orang berselisih terus masalah itu? Setiap ada bid'ah pasti berselisih orang. Sah? Setiap ada bid'ah selalu berselisih gara-gara itu. Antara yang pro dengan yang tentu yang kontra. Pro dengan pro tidak lah. Yang pro pun berselisih juga. Kaum muslimin dan muslimat. Kemudian fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan sebelumnya alaikum bisunnati, supaya menghilangkan ikhtilaf itu. Jadi Nabi dalam hadis ini jelas sekali, tidak perlu panjang-panjang penjelasannya. Sebab yang menyebabkan berselisih itu adalah bid'ah, maka alaikum bisunnati. Jadi Nabi SAW tidak memasukkan bid'ah sebagai pemersatu, tapi menjadikannya sebagai pemecah belah. Lalu datang kita hari ini. Kalau sunnah aja Ustaz pecah umat gara-gara itu. Jadi harus ada bid'ah. Kalau bid'ah menyatukan. Nah, ini kan pemutarbalikan fakta lagi. Tapi begitulah keadaannya. Sama sekarang orang banyak mengklaim bahwa manhaj ta'wil, tafwid itu adalah metodenya sahabat. Masalah sahabat, as-salaf. Anehnya dulu,
yang mengatakan ini dulu mendengar kata salaf itu apa istilahnya, nak muntah dia. Apa istilahnya tuh? Hah? Nak dia dengarnya. Nak dengar kata as-salaf. Dulu dengar kata as-sunnah, nak senang dia. Sunnah. Salaf. Ya. Terus sekarang ternyata salaf itu indah rupanya karena as-salafus salih. Akhirnya diupayakan untuk menyamakan akidah salaf dengan khalaf. Kalau sama itu ada apa-apa lagi, bisa-bisa antara khalaf dengan salaf. Kalau memang sama, untuk apa lagi dipisah-pisah? Ini akidah salaf, ini akidah khalaf. Samakan aja lah. Buktikan yang Al-Quran dan hadis. Selesai masalah. Paham tak? Tak paham nampaknya. Hah? Sampai hari ini terjadi pertikaian berkepanjangan antara salaf dengan khalaf. Dari lahirnya cara khalaf ini sampai hari ini tidak pernah istirahat umat. Mulai lahir Mu'tazilah, mulai lahir Qadariyah, Jabriyah, Jahmiyah, Kullabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, tidak pernah istirahat umat di sepanjang zaman ini. Berarti ada beda antara salaf dengan khalaf. Buktinya juga tidak ada yang berani mengatakan akidah saya Syafi'i, fikih saya Syafi'i. Tapi dibedakan akidah saya Asy'ari atau Maturidi, fikihnya Syafi'i. Terus akidah Syafi'i gimana? Akidah Imam Syafi'i berarti Asy'ari. Kalau Asy'ari berarti sama akidahnya. Kenapa tidak nisbatkan kepada Syafi'i saja? Oh, Syafi'i tidak ahli. Sampai dikatakan Syafi'i bukan ahli. Ini merendahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Berarti kita tidak memahami bagaimana cara orang dulu menuntut ilmu. Ya, kita tidak memahami bagaimana mereka menuntut ilmu. Dikira mereka bukan pakar akidah. Dan itu tidak benar. Akan ada nanti riwayat juga disebutkan oleh penulis dari Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi ta'ala rahmatan wasi'ah. Ma'asyarul kiram. Oleh sebab itu, maka perlu dibahas kitab ini. Dan yang lebih dulu zamannya dari Imam As-Sabuni seperti Al-Muzani, murid langsung Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ad-Daraqutni, wafat 385. Juga lebih dulu dari ini Syekh As-Sabuni 449. Ya Syekh, atau Imam Al-Ajurri, Muhammad Al-Husain Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah yang wafat 365. Juga lebih dulu dari ini. Dan di awal-awal masa imam yang menjadi perselisihan hari ini Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, ya, wal mutaqaddimin Asy'ariyah mengakui bahwasanya Imam Abul Hasan Asy'ari menulis kitab Al-Ibana dan kitab Maqalatul Islamiyyin, menyatakan dia meninggalkan periode kedua dari akidah yang diyakini sebagian besar umat Islam hari ini. Bukan sebagian besar umat Islam sebenarnya, sebagian besar para penuntut ilmu umat Islam hari ini. Kalau orang awamnya antum tanya nanti, pasti dia bilang terserah pada yang di atas. Sudah takdir yang di atas. Setiap berdoa ya Allah kali ke atas itu. Tidak ada yang mengingkari. Bahkan yang mengingkari Allah di atas, bila minta kepada Allah juga menengadah ke atas. Bila nyebut nama Allah pasti nunjuknya ke atas. Cuman ketika tanya Allah di mana? Salah tunjuk, gigit tunjuk, salah tunjuk tadi. Kalau ada yang salah tunjuk kan digigit ditunjuk kan. Dulu kalau ada yang dimasuk kocik-kocik dulu nunjuk kuburan tidak boleh kan. Nunjuk kuburan tidak boleh. Kalau tertunjuk harus digigit sampai lokam. Tahu lokam? Lekan. Tidak tahu juga. Itu orang mana sih? Tidak orang Indonesia? Baik, kalau ada di kampus nanti lokam, masukkan. Biar tambah kan perbedaan bahasa Indonesia. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.